Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro di kamar kosnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Keluarga menyebut korban tidak pernah bercerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak dalam kondisi sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan keluarga pada pekan ini. Disambut isak tangis keluarga, jenazah diplomat muda Arya Daro Pangayunan tiba di rumah duka Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Usai disolatkan, almarhum dimakamkan di TPU Suten tak jauh dari rumah duka. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri keluarga dan rekan kerja, termasuk Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha. Sebelumnya Selasa lalu, diplomat muda Kemenlu Arya Daro Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kematian korban penuh kejanggalan. Wajah korban dilakban namun tidak ditemukan tanda kekerasan. Jasad korban berada di atas kasur tertutup selimut layaknya tengah tertidur biasa. Sementara tidak ada satupun barang berharga korban hilang. Bahkan pintu kamar terkunci dari dalam. Keluarga tidak berkomentar terkait kemungkinan korban tewas dibunuh. Keluarga menyebut korban tidak pernah cerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak sedang sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan bersama anak-anaknya pekan ini. Kemarin kan dia kesini tuh Sabtu Minggu, saya sempat ngobrol keluarga lah gitu, ngobrol keluarga, terus habis itu ya sudah dia balik ke Jakarta karena kayak pekan ini si Daro tuh mau pulang gitu, dia kan sama anak mau ke Borobudur. Artinya tidak ada yang tampak aneh itu ya Pak ya? Sementara itu tim reserse Polrestro Jakarta Pusat kembali menggelar olah TKP pada Rabu siang. Polisi memeriksa 2 CCTV sekitar lokasi dan meminta keterangan 5 saksi. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kematian Arya Daro ke pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Mobil patroli polisi menabrak 6 pemotor dan 1 kios di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibat kejadian ini, 6 pemotor terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan truk yang mengangkut muatan jagung mengalami kebakaran di ruas jalan tol Tangerang Merak, tepatnya di jalur menuju gerbang tol Sedang Barat. Beruntung dalam musibah ini tidak ada korban jiwa. Asap tebal disertai kobaran api muncul dari truk yang berhenti di sisi ruas tol Tangerang Merak, tepatnya di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Akibat kejadian ini, kendaraan yang berada di depan harus berjalan perlahan dan hati-hati akibat jalanan tertutup asap tebal. Truk tronton yang membawa jagung tengah melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Tiba-tiba, api muncul dan membakar pada bagian depan truk. Diduga kebakaran ini akibat adanya korsleting listrik pada salah satu kabel di bagian mesin. Sementara petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa dan sopir beserta kernet berhasil keluar saat api mulai muncul. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Untuk mengantisipasi hujan deras pemicu banjir, BNPB kembali menggelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan yang pagi tadi memantau keberangkatan pesawat pembawa bahan-bahan modifikasi cuaca dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, di mana nantinya lapangan udara ini akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BNPB, kemudian BMKG yang dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Di belakang saya kali ini sudah ada pesawat yang nantinya akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca, yaitu pesawat Karavan PKDPI dan pesawat satunya yaitu PSSNL yang akan membawa bahan semai yang merupakan NaCl garam dan juga CaO, di mana total bahan semai yang akan digunakan oleh BNPB dalam operasi modifikasi cuaca ini sebanyak 12,4 ton NaCl dan 3,6 ton CaO, di mana dalam setiap sorti atau penerbangan, dalam satu kali penerbangan ini akan ada 800 hingga 1000 kg garam yang akan disemai di langit, khususnya di daerah pesisir utara Jawa Barat dan juga pesisir selatan Jawa Barat, yang nantinya operasi modifikasi cuaca ini untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi basah ataupun cuaca ekstrim yang terjadi di daerah Jabodetabek pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan karung berisikan bangkai ayam gegerkan warga usai dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya, tumpukan karung berisi bangkai tersebut mengeluarkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Tumpukan karung berisi bangkai ayam yang mengeluarkan bau busuk ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan ratusan kilogram bangkai ayam ini sudah dikerubuti lalat hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga karung-karung berisi bangkai ayam ini sengaja dibuang orang yang tak bertanggung jawab. Total ada 40 karung yang berisi bangkai ayam. Bangkai ayam sebagian dibakar petugas untuk menghilangkan bau, sementara sisanya dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke pihak terkait. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di tengah pasar tradisional Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan, batu, hingga senjata tajam. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.